Teman-teman, sebelum nonton video ini, klik dulu like, kemudian subscribe, kemudian share. Terima kasih. Halo teman-teman, ketemu kembali ya di channel saya ini. Saat ini kita akan mengeksplor Keraton Kaibuan, teman-teman. Keraton Kaibuan ini letaknya lebih kurang 10 km, teman-teman, dari pusat kota Serang. Untuk berkunjung ke Keraton Kaibuan, teman-teman, di sini tidak ada tarif untuk tiket masuk, teman-teman. Teman-teman di sini cukup membayar biaya parkir saja. Untuk motor 5.000, untuk mobil 10.000, teman-teman. Di bagian depan keraton ini dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu, teman-teman. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan oleh umat muslim. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini disebut juga dengan sebutan gerbang bersayap. Kawasan Banten Lama di Kabupaten Serang banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satu bangunan yang masih tersisa adalah Keraton Kaibuan yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Keraton Kaibuan menjadi salah satu bangunan cagar budaya di Provinsi Banten, teman-teman, yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten Lama. Keraton Kaibuan dibangun pada tahun 1815. Keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosoan. Berbeda dengan Keraton Surosoan sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibuan dibangun sebagai tempat tinggal bagi Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Syafiyuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Nah, nama Kaibuan itu sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibuan dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosoan yang terletak berada di bagian utara. Ruang utama keraton ini tidak lain adalah kamar tidur Ratu Aisyah itu sendiri. Dibangun dengan menjorok ke tanah, kamar tidur sang ratu dilengkapi dengan teknologi pendingin udara. Keraton Kaibuan yang berdiri di tanah seluas lebih kurang mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa reruntuhan di keraton ini masih terlihat fondasi dan pilar-pilar yang masih utuh.
Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh gubernur VOC saat itu, yaitu Jenderal Daendels. Penyerangan ini dilakukan karena Sultan Syafyuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan. Bahkan, utusan jenderal yang bernama Dukuy dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal. Kemudian kepala tersebut dikembalikan kepada Jenderal Daendels. Hal tersebut membuat Jenderal Daendels marah besar dan menghancurkan Keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa sampai dengan saat ini. Kini, puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama. Walaupun hanya berupa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Selain ingin melihat kejayaan Banten tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda untuk mengabadikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik dan artistik ini. Oke teman-teman, saya izin pamit. Terima kasih. Dukung terus channel saya dengan cara like dan di subscribe. Terima kasih ya teman-teman.